Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama dan yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, robbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Husnul Khotimah Ika Putri dengan NIM 203111143 dari kelas PAI 2C Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Surakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya mata kuliah Pancasila atas bimbingan yang terhormat Bapak Ahmad Muhammad Musta'in Soha, SH.MH. Di sini saya akan menyampaikan materi yang bertemakan Pancasila dalam pandangan Islam. Pancasila dalam sudut pandang Islam. Pancasila diamalkan secara objektif dan subjektif. Yang pertama, Pancasila secara objektif sebagai dasar negara, maka sila-sila dari Pancasila harus dijadikan dasar, sumber dan jiwa seluruh pembuatan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan negara. Yang kedua, Pancasila secara subjektif sebagai jiwa dan kepribadian bangsa, falsafah hidup bangsa dan negara. Maka sila-sila dari Pancasila harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, pribadi maupun kehidupan bersama selaku masyarakat. Pengamalan subjektif ini pedomannya telah dituangkan dalam TAP MPR nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa. Pedoman ini sebagai penuntun dan pegangan hidup atau petunjuk arah dalam bermasyarakat, bernegara bagi setiap warga negara Indonesia dan penyelenggaraan negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Departemen Agama Republik Indonesia telah menerbitkan pedoman pelaksanaan P4 bagi umat Islam pada tahun dengan isi sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa. A. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Yang B. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 163. C. Sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Quran Surat Al-A'raf ayat 59. D. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 102. E. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat.
mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Baqarah ayat 105. F. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberikan mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 105. Dan beberapa firman Allah lainnya seperti Quran Surat Asy-Syura ayat 15, Quran Surat Ali Imran ayat 64, Quran Surat Al-Kafirun ayat 6, Quran Surat Al-An'am ayat 108, Quran Surat Al-Baqarah ayat 256, Quran Surat Yunus ayat 99, dan Quran Surat Al-Kahfi ayat 29. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. A. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang B. Hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka karena sebagian buruk sangka itu adalah dosa. Dan janganlah intip-mengintip kekurangan dan kesalahan orang, dan jangan pula mempergunjingkan satu sama lain. Adakah salah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu tidak menyukainya. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Dan beberapa firman Allah lainnya agar manusia berlaku adil adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Perintah untuk jangan mengikuti hawa nafsu dan memutarbalikkan kata-kata serta enggan menjadi saksi. Quran Surat An-Nisa ayat 135. Barang siapa yang melapangkan kehidupan duniawi orang mukmin, Allah akan melapangkan kehidupan orang itu di hari kiamat. Dan barang siapa yang meringankan kesusahan orang mukmin, Allah akan menghilangkan kesusahan orang itu di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. A. Berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama, Al-Quran dan Sunnah Rasul Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran Surat Ali Imran ayat 103. B. Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantah yang menyebabkan kamu menjadi gagal dan hilang kekuatanmu. Quran Surat Al-Anfal ayat 46. C. Bukanlah golongan kita orang yang menyerukan kepada Bukanlah golongan kita orang yang menyerukan kepada kesukuan, dan bukan pula dari golongan kita maka orang yang mati karena membela kesukuan. Hadis riwayat Abu Daud. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. A. Dan mereka lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri, sekalipun mereka sendiri dalam kesusahan. Quran Surat A. Dan mereka lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri, sekalipun mereka sendiri dalam kesusahan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 9. B. Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Quran Surat Asy-Syura ayat 38. C. Dan bermusyawarahlah dalam urusan itu.
maksudnya adalah urusan duniawi. Quran Surat Ali Imran ayat 159. D. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa kepadanya. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Serta beberapa firman Allah lainnya sebagaimana pada Quran Surat Al-Isra ayat 36 dan Yasin ayat 65 serta Quran Surat An-Nur ayat Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. A. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengejarkan kebajikan dan bertakwa, dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Al-Maidah ayat 12. B. Berlaku adillah kamu karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Dan C. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-An'am ayat 141. Pengertian Pancasila. Pancasila secara etimologis adalah Pancasila berasal dari Sanskerta dari India, bahasa kasta Brahmana. Adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin dalam bahasa Sanskerta Prakata Pancasila, memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu panca artinya 5 dan shila vokal i pendek artinya batu sandi, alas atau dasar. Shila vokal i pendek artinya peraturan lingkungan. Indonesia merdeka, syukur aku hanjurkan kehadapanmu Tuhan. Panca artinya 5, shila vokal L pendek artinya batu sandi, alas atau dasar. Shila vokal I pendek artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh. Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia, terutama bahasa Jawa, diartikan susila yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu, secara etimologi, kata Pancasila yang dimaksud adalah Pancasila, istilah Pancasila dengan vokal I pendek yang memiliki makna leksiskal berbatu sandi 5 atau secara harfiah dasar yang memiliki 5 unsur. Adapun istilah Pancasila dalam huruf Dewanegari I bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting. Dalam buku Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular, Pancasila ini mempunyai arti 5 kesusilaan. Pancasila Karma yaitu 1. Tidak boleh melakukan kekerasan. 2. Tidak boleh mencuri. 3. Tidak boleh berjiwa dengki. 4. Tidak boleh berbohong. Dan 5. Tidak boleh mabuk atau minum minuman keras. Pancasila secara historis, yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu panca artinya 5, shila vokal L pendek artinya batu sandi, alas atau dasar. Shila vokal I pendek artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh. Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia, terutama bahasa Jawa, diartikan susila yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu,
Secara etimologi, kata Pancasila yang dimaksud adalah Pancasila, istilah Pancasila dengan vokal I pendek yang memiliki makna leksikal berbatu sandi 5 atau secara harfiah dasar yang memiliki 5 unsur. Adapun istilah Pancasila dalam huruf Dewanagari I bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting. Dalam buku Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular, Pancasila ini mempunyai arti 5 kesusilaan. Pancasila karma yaitu 1. Tidak boleh melakukan kekerasan. 2. Tidak boleh mencuri. 3. Tidak boleh berjiwa dengki. 4. Tidak boleh berbohong. Dan 5. Tidak boleh mabuk atau minum minuman keras. Pancasila secara historis. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942, awalnya bangsa Indonesia menyambut baik kedatangan Jepang. Rupanya, kedatangan Jepang tidak mengubah nasib bangsa ke arah yang lebih baik, bahkan sebaliknya. Ternyata lebih kejam daripada pemerintah Hindia Belanda. Maka di daerah-daerah muncul perlawanan terhadap Jepang pada tahun 1943. Posisi Jepang semakin genting karena menghadapi gempuran tentara sekutu. Hal ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk mendesak agar Jepang bersedia memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Kaiso menjanjikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Terhadap janji tersebut, dibentuklah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokurtisu Zurbil Toshakai pada 1 Maret 1945. Anggota BPUPKI ini terdiri dari 60 anggota berasal dari Indonesia, 4 anggota keturunan Cina, 1 anggota keturunan Belanda, dan 1 anggota dari keturunan Arab. Dalam salah satu sidang BPUPKI tepatnya tanggal 1 Juni 1945 telah diadakan pembicaraan mengenai dasar negara Indonesia. Proses perumusan Pancasila diawali dalam sidang BPUPKI yang pertama, Dr. Rajiman Widyodiningrat. 3 orang pembicara yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno memberi nama Pancasila yang artinya 5 dasar pada pidatonya, dan tanggal 17 Agustus 1945 memproklamasikan kemerdekaan. 18 Agustus di mana keempat isi rumusan 5 prinsip dasar negara yang diberi nama Pancasila. Sejak itulah istilah Pancasila menjadi bahasa Indonesia dan istilah umum. Secara terminologi historis proses perumusan Pancasila. Yang pertama, Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. 5 asas dasar negara merdeka. 1. Pri kebangsaan. 2. Pri kemanusiaan. 3. Pri ketuhanan. 4. Pri kerakyatan. Dan 5. Kesejahteraan rakyat. Yang kedua, Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, 5 dasar negara Indonesia. 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. 2. Internasional atau pre-kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Dan yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berbudayaan. Selanjutnya, Insinyur Soekarno mengusulkan bahwa 5 sila tersebut dapat diperas menjadi trisila. Yang pertama, sosio-nasional yang artinya nasionalisme dan internasionalisme. Yang kedua, sosio-demokrasi yaitu demokrasi dengan kesejahteraan rakyat. Dan yang ketiga, ketuhanan yang
bisa diperas lagi menjadi Eka Sila atau satu sila yang intinya adalah gotong royong. Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Rumusan Pancasila. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila secara terminologi. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal-pasal Undang-Undang 1945 yang berisi 37 pasal, 1 aturan-aturan peralihan yang terdiri dari 4 pasal dan 1 aturan tambahan terdiri dari 2 ayat. Dalam bagian pembukaan undang-undang yang terdiri atas 4 ayat yang tersebut tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan perwakilan. 5. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.